I ask thee to stay close by me forever and love me. I pray, bless all the dear children in thy tender care, and feed us for heaven to live with thee there, and feed us for heaven to live with thee there. Shalom Dewasa Muda CK7, welcome to our Christmas Eve service. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini saudara tidak mengurangi hadirat Tuhan. Kita merasakan sukacita Natal di rumah masing-masing dan siap memuji membesarkan nama Tuhan yang siap sama-sama katakan yes. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja, come on. Tepuk tangan semua bagi Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. Wide fields and floods, rocks, hills and lands. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Biar setiap kami bersuka Tuhan, sebab Engkau datang bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kami bersyukur untuk Engkau Tuhan Yesus. Mari percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Raja. Kami tahu Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami siap menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Bapa. Oh, these pieces
broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. Oh, Lord, you are my God. We worship you. Mari sama-sama angkat kedua tangan. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your face, the word to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. I can see you now, and I can see the love in your eyes.
You're holy, Lord. You're holy, Lord. I need to worship you. We praise you. We praise you. Kuyara la 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 namasi. How beautiful you are, God. How beautiful your presence, God. Kuyara la norma kashakara la 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 bayara la la la. Shakara la 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 bayara la 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 bayara la 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 bayara la 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 bayara la 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 bayara. Shadara ra 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 ra. Shakira la 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 bayara la la. Kuyara la la la. Shadara la la la. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Syakara la 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 maka syakara la 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 bayara la 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 bayara la 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 bayara. Penasehat ajaib, yes Tuhan. Allah yang perkasa, amin. Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambil angkat tanganmu sama Tuhan. Penasehat ajaib, Kau Tuhan, Allah yang perkasa, Kau Tuhan kami, Bapa yang kekal,
Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Raja damai yang sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bisa merayakan Natal bersama-sama. Kami mengucap syukur bahwa seorang anak telah lahir yang terbaik diberikan kepada kami. Supaya kami bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan. Berbicara kepada kami Tuhan hari ini. Supaya kami bisa mengerti pesan Natal bagi setiap kami para dewasa muda. Terima kasih Tuhan, urapi setiap pembicara dan pendengar. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih. Shalom. Shalom, komunitas dewasa muda di CK7. How are you church? Senang sekali kita bisa berkumpul untuk merayakan Christmas Eve. Di tengah-tengah suasana yang membutuhkan pengharapan hari ini. Saya mengucap syukur kalau kami diberikan kesempatan oleh gembala kami, gembala sidang kami, Pak Niko dan juga gembala CK7, Dr. Yanto. Kami mengucap syukur untuk semua jajaran para pemimpin yang memberikan kesempatan untuk para dewasa muda bertumbuh bersama dan melayani di Christmas Eve ini. Komunitas kami dikhususkan untuk para young professionals dan para young couples, di mana kita bisa bertumbuh bersama, saling melayani dan juga saling menginspirasi. Perkenalkan, nama saya Eradi, saya adalah koordinator di dalam pelayanan ini. Dan saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan hari ini tentang pesan Natal, apa yang bisa kita pelajari. Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini adalah Christmas at Home. Christmas at Home. Christmas secara umum digambarkan oleh dunia dan juga para pakar marketing sebagai momen di mana kita menghamburkan uang untuk berbagi, membeli kado, shopping, makan. Ya saudara-saudara ya, mungkin kita sudah terbiasa dengan tradisi Christmas sebelum tahun ini di mana kita saling berkumpul di dalam keluarga kita. Kita berbagi makanan, kita datang ke rumah saudara kita datang ke rumah orang tua kita dan kita merayakannya bersama-sama. Ya, a home di dalam konteks ini tentunya bukan berbicara tentang gedung rumah, bukan bangunan rumah yang kita sedang bicarakan. A home adalah tempat atau suasana yang sangat nyaman di mana kita bisa feel belong, di mana kita bisa feel bagaimana kita adanya, sebagaimana kita adanya, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita sedang ada di dalam home kita, menikmati masa Natal ini? Kita tahu lagu I'll Be Home for Christmas sangat mengidentifikasikan tentang Christmas dan pulang ke rumah, ke home. I'll Be Home for Christmas ditulis di tahun 1943 dan lagu ini menuangkan isi hati para serdadu-serdadu Amerika di mana di Perang Dunia Kedua mereka ada di luar Amerika dan mereka menulis lagu ini dan mereka rindu untuk bisa ada di tengah keluarga mereka dan mereka merayakan Natal. Begitu juga dengan kita. Gambaran home atau Christmas at home yang ditawarkan oleh dunia dan ditawarkan oleh social media, saudara-saudara. Terkadang tidak seperti the reality, isn't it? Seringkali yang kalau kita boleh jujur, justru sebaliknya di masa-masa Natal ini, kita tidak ada di dalam home yang berbeda seperti apa yang komersial katakan dan bagikan di TV atau di Instagram. Mungkin kita ada di dalam yang namanya broken home. Mungkin di tahun ini kita tidak lagi merayakannya bersama ayah dan ibu kita yang mungkin mereka sudah berpisah. Atau mungkin kita ada di divided home. Mungkin orang tua kita masih bersama-sama tetapi mereka selalu cekcok setiap hari. Dan mungkin seperti researcher mengatakan di tahun pandemi ini ternyata ada kenaikan, meningkatnya domestic violence di dalam rumah-rumah orang. Saya tidak tahu saudara-saudara siapa. Dan ada di dalam kondisi seperti apa. Broken home, divided home. Atau mungkin kita ada di dalam yang namanya empty home. Apa sih empty home? Yang mungkin tahun lalu kita masih mempunyai orang tua kita. Tetapi tahun ini orang yang kita kasihi sudah tidak ada lagi. Atau kita ada di dalam home yang menyatakan betapa kita sangat kesepian. A lonely home. Kita melihat di sosial media bagaimana banyak keluarga merayakannya bersama-sama, berlibur bersama-sama. Tetapi kalau kita boleh jujur,
teman-teman, masa-masa Christmas bisa menjadi masa yang memperbesar our loneliness, isn't it? Hal-hal yang saya sebutkan ternyata itu sangat umum terjadi di antara banyak orang di holiday season, di November, Desember. Pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya melakukan research dan Forbes.com dan Healthyline.com mengatakan ternyata secara statistik pada bulan November dan Desember terjadi peningkatan jumlah orang-orang yang depresi, jumlah orang-orang yang kesepian justru pada saat Christmas period. Tapi saya bersyukur kita ada di sini. Saudara-saudara boleh tune in, beribadah bersama-sama kita hari ini. Karena saya percaya Tuhan mau menyampaikan pesan Natal bagi kita semua. This world is broken, tetapi saya percaya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia khusus untuk orang-orang seperti kita. Katakan amin. Pesan Natal yang pertama yang saya bisa bagikan saudara-saudara adalah Yesus meninggalkan surga supaya dia bisa ada beserta dengan kita. Listen to this very carefully. Jesus left his home to make his home in our heart. Isn't that wonderful? Hanya dia Tuhan yang merelakan segalanya, mengosongkan dirinya sehingga dia mau lahir di dalam kandang yang kotor supaya dia bisa masuk ke dalam hati kita yang tidak perfect. Hati saya tidak perfect. Kalau kita boleh jujur, hati kita tahun ini tidak perfect. But pesan Natal yang pertama, he left his home so that he can make his home in our heart. Kalau kita perhatikan baik-baik saudara-saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kalau kita teliti dengan baik, ada sebuah pattern di mana Allah memperlihatkan bahwa dia sangat rindu untuk mempunyai persekutuan yang intim dengan kita, bukan? Kita mulai dari Garden of Eden, Taman Eden, di mana Adam dan Hawa baru saja jatuh dalam dosa. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Kata-kata pertama apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Tuhan berkata, di manakah engkau? Bukankah mereka, Tuhan tahu Adam dan Hawa itu baru saja jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan masih mencari mereka. Di manakah engkau? Wow. That's the kind of God that you and me serve. Kalau kita fast forward lagi, Musa pernah mengatakan begini, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun kami suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu di Keluaran 34. Ada sebuah pattern yang bisa kita lihat, bahwa ada kerinduan, ada something is broken, something is missing, that persekutuan itu missing. Raja Daud mengatakan, Mazmur 84, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Raja Daud rindu untuk mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Tuhan selalu mengajak umatnya untuk kembali dekat dengannya. Dan hari ini, di momen Natal ini, dia juga sedang berbicara kepada setiap dari kita. Dia rindu untuk dekat dengan kita. Tetapi masalahnya kita sebagai manusia tidak akan bisa sampai kepada Tuhan. Makanya dia harus turun ke dunia, menjadi manusia dan bahkan mati di atas kayu salib supaya dia bisa menjadi dekat dengan kita. Perhatikan baik-baik. We couldn't get to God, so God came to us. We couldn't get to God. Kita sehebatnya kita berusaha, kita tidak akan pernah meraih Dia. That's why Jesus left His home to make His home in our heart. Matius 1 ayat 23, ayat yang sangat terkenal. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Wow. Tahukah saudara-saudara bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang jauh. Ya, dia adalah Tuhan yang pencipta dan langit dan bumi, berkuasa, berdaulat, dahsyat, maha tinggi. But He is also a personal God. Dia bukan hanya Tuhan yang menyertai kita pada saat kita bersuka cita, pada saat kita penuh dengan berkat, tetapi Dia juga Tuhan yang menyertai kita di masa-masa kesulitan kita. He is not just the God of the mountaintops, but He is also the God of the valley. Amin, saudara-saudara.
Dia bukan hanya Tuhan yang ada di atas gunung tinggi pada saat kita meraih puncak kehidupan kita. Tetapi dia juga ada bersama-sama kita pada saat kita ada di dalam lembah yang paling rendah. Itulah Tuhan yang kita sembah. Jika engkau melewati masa Natal ini dengan kekecewaan, dengan kesakitan, dengan kepedihan, dengan kesedihan. Pesan Natal yang pertama, saudara-saudara. Allah beserta kita. Dia tinggalkan rumahnya di surga supaya dia bisa masuk ke dalam hati kita. Amin, saudara-saudara. Pesan Natal yang kedua yang bisa saya bagikan bahwa Yesus meninggalkan surga supaya kita memiliki keluarga rohani. Jesus left his home to give us a spiritual home. Tahukah saudara-saudara, salah satu ayat yang paling terkenal di Yohanes, untuk kita bisa mengerti what is a spiritual home. Kita harus tahu di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan he gave the right to become children of God. Salah satu penulis yang saya sukai yang bernama C.S. Lewis, dia pernah dengan begitu indah menulis sebuah quote. Dia katakan, "The Son of God came down to earth so that we can become sons of God." Anak tunggal Allah datang ke dalam dunia ini supaya kita semua bisa menjadi anak-anaknya. Amin, saudara-saudara. Identitas kita sebagai anak-anak Allah tidak berhenti di sini. Karena katanya adalah sebuah kata majemuk, anak-anak Allah. Berarti kita harus belajar dan mengerti bahwa Tuhan juga menyediakan keluarga rohani yang disebut gereja. Saya rindu kita kembali lagi ke dalam esensi gereja. Kembali lagi mengingat bahwa gereja bukanlah sekedar gedungnya. Oh boy, we know that. Kita belajar sesuatu tahun ini. Gereja bukan sekedar gedungnya. Gereja bukan sekedar acaranya. Gereja bukan sekedar fasilitasnya. Gereja bukan sekedar organisasinya. Tetapi lebih dari semua itu penting, semua itu baik. Dan kita harus mengerjakannya dengan baik. Tetapi izinkan saya untuk membawa kita lebih dalam lagi ke dalam esensi apa arti kata gereja. Gereja adalah keluarga Allah. Paulus pernah mengatakan kepada Timotius, 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bahwa bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Mari kembali kita riset di momen Natal ini. Kembali lagi kita ingat kembali apa sih gereja Tuhan. Bahwa gereja Tuhan adalah sebenarnya keluarga. Bahwa kita ini adalah keluarga rohani. Tuhan datang ke dalam bumi ini supaya kita mempunyai keluarga rohani. Bagaimana dengan saudara-saudara? Di tahun 2020 banyak dari kita, teman-teman kita, saudara kita berkata, aduh kangen ibadah fisik, kangen bertemu dengan orang-orang, kangen untuk menyembah bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Yes, me too. But izinkan saya untuk mengingatkan bahwa gereja lebih daripada sekedar datang dan bertemu. Gereja adalah keluarga. Kita harus mengerti bahwa COVID-19 atau apapun yang struggle yang kita alami selama ini tidak akan dapat merubah status kita sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Tidak ada keterbatasan jarak, keterbatasan fisik yang bisa merubah siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan diri kita adalah anak-anaknya. Justru melalui masa yang sulit ini, justru melalui masa-masa yang sangat sulit ini, kita justru harus semakin dekat sebagai keluarga Allah. Kita bukanlah social club, saudara-saudara. Para dewasa muda, kita bukan social club. Kita bukan klub sepedaan. Kita bukan klub koi. Kita bukan klub fitness. Bukan. Itu musiman. Tetapi kita keluarga, identitas kita sudah dirubah menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Amin. Listen to this, church. This is not the time to be at the church, dalam arti tanda kutip gedungnya. But this is the time to be the church. This is the time.
untuk semua dari kita, teman-teman di sini semuanya. To be the church, untuk menjadi gereja yang sesungguhnya. Di dalam pelayanan kami di komunitas dewasa muda di GBI PRJ, salah satu misi kami adalah untuk kami membangun sebuah rumah rohani buat para young professionals and young couples, di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam keluarga yang besar, rumah rohani. Dan tentu rumah rohani, kalau kita tahu, kita berpengalaman dengan saudara-saudara kita. Kita tahu kadang-kadang saudara-saudara kita itu tidak selalu menjadi orang yang menyenangkan, betul? Kadang-kadang saudara kita memakai kamar mandi terlalu lama. Atau bahkan dia menghabiskan semua makanan yang ada di dalam kulkas kita. Tetapi itu tidak merubah status bahwa dia menjadi saudara kita. Begitu juga dengan gereja. Saya rindu untuk para dewasa muda di GBI PRJ. Kita membangun rumah rohani di mana kita semua bisa feel belong. Bagaimana kita bisa belajar untuk saling mengasihi, kita belajar untuk saling menghormati, belajar untuk saling commit to each other. Sama seperti keluarga. Di Natal ini, apakah kita penuh dengan komplain, aduh rindu dengan ibadah fisik, atau kita menjadi gereja yang sesungguhnya? Sudahkah kita memberkati tetangga kita? Sudahkah kita memberkati teman-teman kita, orang tua kita? Sudahkah kita mengucapkan berkat atas hidup mereka? Sudahkah kita melayani mereka? Atau kita hanya menunggu, aduh gak ada event yang bagus nih. This is the time to be the church. Come on young adults. It's time to rise up and be the church. It's time to rise up. Menjadi terang dan garam dunia, bukan di dalam gedung gereja. No, justru di dalam kegelapan kita menjadi terang dan garam dunia. Katakan amin. Pesan ketiga, Yesus meninggalkan surga untuk mempersiapkan rumah yang kekal bagi kita. Jesus left his home to prepare eternal home for us. Kalau saya boleh ajak saudara untuk membaca Ibrani 11 ayat 13. Ibrani 11 kita tahu cerita perikop yang menceritakan semua pahlawan-pahlawan rohani. Dari Abraham, dari semuanya diceritakan. Dan dikatakan di ayat 13 sangat menarik, perhatikan baik-baik. Dalam iman mereka, pahlawan-pahlawan rohani, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing. Perhatikan baik-baik, bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. That's an interesting word, orang asing dan pendatang di bumi ini. Setelah saya telusuri lagi, apa sih arti kata orang asing dan pendatang di bumi ini? Kenapa nih pahlawan-pahlawan iman loh? Mereka menganggap diri mereka adalah orang asing di bumi ini. Ternyata bahasa asli pendatang di ayat itu artinya par epidemos. Par epidemos, yang artinya someone who is passing through. Seseorang yang sedang dalam perjalanan. Artinya apa? Kita diingatkan di Natal tahun 2020 bahwa dunia ini, kehidupan ini bukanlah our final destination. Come on, somebody shout amen. Bukan our final destination. This is not the final destination. Kita ada di bumi ini, kita hidup saat ini, kita hanya sedang passing through. Tahukah saudara di dalam bumi ini kita hanya ada di waiting room, kita hanya ada di green room, kita hanya ada di transit area. Sama seperti kita sedang transit, kita sedang menunggu the real destination. Itulah kita ada di bumi ini. Par epidemos, someone who is passing through. Waktu saya tinggal di Australia, saya pulang ke Indonesia mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali. Saya ingat setiap kali dari Sydney ke Jakarta, saya suka mengambil rute lewat Singapore, yaitu Singapore Airlines. Karena tentu airline-nya bagus, kadang-kadang juga ada good deals, lalu saya suka ambil. Jadi teman-teman yang sudah pernah ke Singapore Airport pasti tahu bahwa Changi Airport is the best airport in the world. The best. Saya pernah ke JFK Airport di New York, saya pikir bakal lebih bagus. Ternyata gak ada apa-apanya dibandingkan Changi Airport. Saya pernah ke Dubai Airport, ternyata saya pikir sebagus Changi Airport lebih bagus lagi. Ya teman-teman yang sudah pernah ke Changi Airport yang transit di sana, pasti setuju dengan saya bahwa di situ adalah tempat di mana kita bisa makan makanan apa aja ada di situ. Lezat-lezat.
Kadang-kadang kalau delay kita dikasih kupon untuk makan lagi di situ. Betul ya saudara-saudara ya? Ada tempat shopping di mana kita bisa beli oleh-oleh sambil transit, sambil beli oleh-oleh. Siapa tahu kita lupa beli oleh-oleh. Ada entertainment, bisa nonton bioskop secara gratis. Ada kursi pijat, sambil duduk di kursi pijat sambil bisa nonton sepak bola yang live. Bisa menginap sebentar di hotel di situ untuk istirahat sebentar. Atau bahkan teman-teman pasti tahu ada beberapa garden di Changi Airport. Bayangkan di bandara ada garden yang begitu indah. Salah satu garden yang paling indah adalah The Jewel. Kita tahu semua yang ada air terjun di tengah-tengah, begitu indah. Aduh, kadang-kadang kalau terakhir saya ke sana saya terpukau begitu indahnya ini airport. But Changi Airport is not our final destination. Begitu juga dengan dunia ini. Dunia dengan segala yang dia tawarkan kepada kita. Segala keindahan, kenikmatan, jabatan, power, influence, money. That is not our final destination. Kita hanya sedang passing through. The real destination adalah rumah orang tua kita. Apakah di Jakarta atau di kota-kota lain. Tidak akan mungkin kita berkata, gue mau ada di Changi Airport aja seluruh hidup gue. Nggak mungkin saudara-saudara. That is not our final destination. So can I tell you? Can I give you this message? Your current situation is not your final situation. Come on. Maybe saat ini kita sedang ada di dalam lembah kepahitan, kekecewaan, kebingungan, kesedihan. It's not your final destination. Come on. It's not your final destination. It's not your final destination. It's not. COVID-19 is not our final destination. Come on. It's not. Tujuan akhir kita adalah bersama Kristus di Yerusalem yang baru. Tahukah saudara, dia datang ke dunia ini untuk mempersiapkan kita tempat di surga mulia. Kabar baik hari ini, Tuhan Yesus meninggalkan surga dan datang ke bumi untuk mempersiapkan an eternal home untuk kita. Dikatakan di Yohanes 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. In my Father's house there are many rooms. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih, keluarga yang kaya, keluarga yang harmonis, keluarga yang sehat, keluarga yang mempunyai pengaruh. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. But can I tell you friends and church everywhere, those people who are listening to this. Kita bisa memilih keluarga kekal seperti apa yang kita punyai nanti. Kadang kita berkata, God, Tuhan kau gak adil Tuhan. Coba kalau orang tuaku lebih kaya. Coba kalau orang tuaku masih bersama-sama. Coba kalau ini, coba kalau itu. Saya tidak punya jawaban untuk semua dari itu. Tetapi saya bisa bagikan a message of hope. Tuhan Yesus datang untuk mempersiapkan kita rumah yang jauh lebih indah daripada di dunia ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Apa yang tidak pernah didengar oleh manusia, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, itu yang dia sediakan bagi kita yang mengasihi. Begitu juga dengan teman-teman di sini. Where is your final destination? Where do you belong? Di manakah engkau, where do you belong? Kalau saya tanya hari ini, where do you belong? Where are you going to spend your eternity? Di mana engkau akan menghabiskan kekekalanmu? Bahwa ternyata di dunia ini kita hanya sedang dalam transit, mau boarding ke dalam pesawat yang lebih penting lagi. Bahwa waktu kita di dunia ini hanya 70-80 tahun. Tetapi nanti di dalam kekekalan, it's going to be forever and ever and ever and ever. Bersama Dia. Bagi saudara-saudara yang mendengarkan atau menonton, ikut beribadah bersama kami.
Hari ini saya akan memberikan undangan buat teman-teman yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan katakan di Wahyu, Tuhan Yesus datang dan mengetok pintu. Dan dikatakan bagi mereka yang membukakan pintu, Dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Artinya apa? He wants to be at home with us, right? How about you? Di Natal ini, tahun 2020, saya mempunyai banyak kekecewaan, Kak. I know, me too. Saya memiliki banyak kegagalan, Kak. I know, me too. Saya rindu gereja, Kak. I know, me too. But tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Nothing. Nothing. Roma 8 dikatakan. Tidak ada kematian, kehidupan, tidak ada angels, tidak ada setan, tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. But kita harus membuat keputusan untuk mengundang Dia masuk ke dalam hati kita. Amin saudara-saudara. Pesan Natal yang singkat. Jesus came so that He can make His home in our heart. Number 2, Jesus came supaya kita semua boleh ada di dalam keluarga Allah, yaitu gereja yang sesungguhnya. Kita kembali to be the church. Yang ketiga, Jesus came untuk mempersiapkan rumah yang kekal buat kita. An eternal home for us. I pray bagi saudara-saudara, teman-teman di sini yang berkata, Kak, saya belum pernah kenal yang namanya Tuhan Yesus, saya mau kenal. You are on the right track. This is for you. Kak, aku dalam kekecewaan. This is for you. This message of hope is for you. Maukah kita berdoa bersama-sama? Bagi teman-teman yang merindukan Tuhan, masuk dalam hatiku Tuhan. Tuhan, bertahta dalam hatiku Tuhan. Tuhan, aku mau bersama-sama dengan Engkau di surga mulia nanti. Maukah Engkau mengikuti doaku? Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami tahu Engkau telah datang ke dunia ini, mati dan dibangkitkan, supaya aku bisa mempunyai kekekalan bersama dengan Engkau. Mulai dari hari ini Tuhan, aku mau buka pintu hatiku dan mengizinkan Engkau masuk ke dalam hatiku. Be enthroned, bertahtalah di dalam hatiku Tuhan. Sertai aku di dalam jalan-jalanku, di dalam lembah kekelaman, di dalam gunung-gunung yang tinggi. Ada bersama-sama dengan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hey church, if you just prayed that prayer, kalau kita baru saja berdoa, doa yang tadi, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu untuk kita bisa connected untuk menjadi keluarga Allah bersama-sama di gereja ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali tune in to GBI PRJ, we love you, kita mau connect dengan teman-teman. Terus tune in to GBI PRJ, karena akan ada lagi informasi-informasi selanjutnya yang akan dibagikan oleh teman saya. Semoga pesan Natal di Christmas Eve ini kita boleh berkumpul bersama saudara-saudara kita, terus keluarga kita, dan kita bisa menikmati damai kasih setia Tuhan atas hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Church, sebuah firman Tuhan yang luar biasa telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada Pastor Eradi Chandra yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ya, betul. Natal selalu berbicara tentang pengharapan. Dan Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menyiapkan untuk setiap dari kita sebuah rumah yang abadi dan kekal selamanya. Bagi saudara-saudara yang telah menerima panggilan Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kalian telah melakukan sebuah keputusan yang sangat amat tepat. And we want to welcome you guys. So, ambil gadget kalian, segera follow akun Instagram kami di 2pm_GBIPRJ atau Yuten_GBIHCR dan segera DM kami untuk kita bisa lebih dekat lagi mengenal dengan kalian. Untuk beberapa news yang akan saya sampaikan pada minggu hari ini adalah
Bagi saudara yang sekalian yang belum tertanam atau belum mempunyai komunitas untuk beribadah, kami mengundang saudara-saudara kalian untuk mengikuti komunitas kami. Dan jadwal KUL akan disampaikan, akan mulai pada Januari 2021 pada minggu pertama. Dan news kedua adalah ibadah online Dewasa Muda selanjutnya akan diadakan pada tanggal 10 Januari 2021 dan akan berjalan terus setiap minggunya. So, stay tune terus di channel GBI PRJ CK7. Yang selanjutnya adalah ibadah Natal Gereja GBI PRJ akan diadakan juga secara online pada tanggal 25 Desember 2020 dan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan umum atau kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain melalui rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir. Sebelum kita menutup ibadah online kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas ibadah online yang boleh berjalan pada hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami percaya pengharapan itu boleh ada di dalam diri kami ya Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa juga Tuhan berdoa untuk kota kami, kota Jakarta. Biarlah kota Jakarta selalu ada dalam lindungan-Mu ya Bapa. Kesejahteraan dari setiap penduduknya boleh ada sesuai dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk para pemimpin kami, pemimpin gereja kami, khususnya untuk gembala kami, Bapak Insinyur Niko dan juga gembala kami, Dr. Yanto ya Tuhan. Biarlah selalu ada dalam lindungan tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk wabah COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus wabah ini boleh berhenti ya Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk setiap dari tenaga kesehatan yang telah berjerih payah untuk membantu memerangi COVID ini ya Tuhan. Kami percaya setiap dari tenaga kerja kesehatan ini di dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.